Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, murid-murid kelas 3? Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Semoga juga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama ibu adalah Misari. Kali ini Misari akan membimbing dan memberikan pembelajaran materi fikih ibadah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman bagi kita semua. Baik anak-anakku semuanya, kali ini kita akan masuk bab yang pertama, pelajaran fikih ibadah. Mohon disimak videonya dengan baik dan boleh juga sambil dibaca dan dibuka bukunya. Oke, materi hari ini adalah tentang sholat sunnah rawatib ya. Video pembelajaran yang pertama. Nanti akan ada lanjutannya di video pembelajaran kedua dan ketiga. Kita mulai. Materi hari ini akan kita bahas adalah tentang pengertian dan dasar hukum sholat sunnah muakkad, lalu macam-macam sholat sunnah ya. Yang akan kita bahas baru satu saja, yaitu tentang sholat sunnah muakkad, rawatib muakkad, dan sholat sunnah malam. Baik, sebelum kita memulai, pada materi hari ini akan banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan sholat sunnah, jadi tolong diperhatikan, fokus, dan diingat-ingat. Oke? Baik, kita mulai dengan pengertian sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Mengapa demikian? Karena sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hampir tidak pernah ditinggalkan. Nah, selanjutnya syariat sholat sunnah muakkad atau perintah sholat sunnah muakkad adalah untuk menutup kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu ya. Menutup kekurangan sholat fardu, mungkin sholat fardunya kelupaan atau tidak mengerjakan karena sakit, kita tutup dengan sholat sunnah muakkad. Selanjutnya, selain itu sholat sunnah muakkad terdapat keutamaan-keutamaan khusus atau pahala tersendiri yang tidak terdapat pada ibadah lain. Karenanya Nabi Muhammad sering mengerjakannya karena pahalanya khusus untuk sholat sunnah muakkad ini ya, yang tidak ada di ibadah yang lain. Kita lanjutkan macam-macam sholat sunnah. Perhatikan di sini banyak beberapa istilah-istilah dalam bahasa Arab ya. Yang pertama kita akan membahas sholat sunnah muakkad. Ya, sholat sunnah muakkad yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sholat sunnah rawatib muakkad. Ya. Kita lihat dulu apa pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Ya, kalau kalian melihat orang tua kalian sholat maghrib misalnya nih, tapi ayah atau bunda kalian sholat dulu nih 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Ya, nah selanjutnya sholat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Ya. Yang pertama disebut dengan qobliyah. Qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Ya, sedangkan yang kedua adalah ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu. Misal ulang ya, qobliyah dilakukan sebelum sholat fardu, sedangkan ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu. Baik, selanjutnya tadi ya sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, sholat sunnah rawatib muakkad adalah yang jadi ada 2 nih, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad.
Ya, kalau yang muakkad itu adalah yang sangat dianjurkan. Tadi penjelasan di awal. Sedangkan yang kedua adalah ghairu muakkad, adalah sholat yang tidak terlalu dikuatkan. Nanti ada pembahasannya di video pembelajaran selanjutnya. Kita fokus ke yang muakkad dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi udah ya sholat sunnah rawatib. Kita lanjutkan sholat sunnah rawatib muakkad ada 10 rakaat. Kalau digabungkan ada 10 rakaat. Ya, yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad yang pertama adalah 2 rakaat qobliyah subuh atau 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat qobliyah subuh disebut juga sholat sunnah fajar yang sangat diutamakan oleh Rasulullah sampai akhir hayatnya. Dibuktikan dari hadis riwayat Aisyah, ya istri Rasulullah. Rasulullah bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku suka daripada dunia dan seluruhnya. Itu adalah hadis Rasulullah ya. Jadi Rasulullah berkata bahwa mengerjakan sholat fajar atau qobliyah subuh atau sebelum subuh itu dia lebih menyukainya daripada dunia dan seluruhnya. Berarti pahalanya sangat besar sekali. Itu yang pertama, 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, 2 ya sebelum subuh. Selanjutnya 2 rakaat qobliyah zuhur. Sebelum zuhur. Nah, totalnya 4 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Tambah lagi 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya. 2 rakaat ba'diyah zuhur atau 2 rakaat sesudah zuhur. Ya, ingat-ingat qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Selanjutnya 2 rakaat ba'diyah maghrib, sesudah maghrib. Nah, sudah total 8. Terakhir 2 rakaat ba'diyah isya atau sesudah isya. 10 rakaat di total. Misal ulang ya. Untuk sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat ditekankan, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah zuhur, yang keempat 2 rakaat sesudah maghrib, dan yang kelima 2 rakaat sesudah isya. Ya, itu sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat ditekankan, yang sering dikerjakan oleh Rasulullah. Baik, selanjutnya setelah tadi sholat sunnah rawatib, kita menuju ke sholat sunnah berikutnya, yaitu sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam yang sangat ditekankan dan sering dikerjakan oleh Rasulullah yang pertama adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini pasti udah tahu dong, kita baru selesai bulan puasa ya. Sholat tarawih itu apa? Kita ingatkan lagi, misalnya review lagi biar lebih paham. Dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya. Disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, walaupun boleh mengerjakan tarawih sendiri-sendiri. Tapi Rasul itu lebih menekankan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Apa tujuannya? Supaya lebih mendapatkan banyak pahala, lebih banyak mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan ampunannya. Seperti yang kita ketahui, kalau sholat sendiri pahalanya 1 derajat, sedangkan kalau berjamaah 27 derajat. Jadi lebih bagus berjamaah. Selanjutnya, nah, bilangan sholat tarawih atau jumlah rakaat sholat tarawih. Ada beberapa pendapat ya tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, ini imam-imam besar ya, ulama-ulama yang paham banget dengan Islam, bernama Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Nabi, yang mengatakan yang melaksanakan sholat sunnahnya 20 rakaat. Kemudian ada dari mazhab Imam Maliki, yaitu mereka mengerjakan 36 rakaat. Yang terakhir yaitu dari hadis Rasulullah, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah melaksanakan 8 rakaat taraweh ditambah 3 rakaat witir, jadi total 11 rakaat. Jadi kalau Nabi Muhammad menurut Aisyah istrinya mengerjakannya 8 rakaat ya. Jadi ada yang 20, ada yang 36, ada yang 8. Nah, pada umumnya umat Islam di Indonesia ya yang melaksanakan sholat taraweh itu ada yang 23 rakaat. 23 rakaat itu 20 rakaat tarawih dan 3 ditambah 3 sholat witir. Lalu ada juga yang mengerjakan
11 rakaat, yaitu 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Nah, anak-anakku sekalian nih yang kemarin udah melaksanakan Ramadan, kira-kira kamu ngikut yang mana nih? Yang melaksanakan 20 rakaat, yang melaksanakan 8 rakaat, atau tidak sama sekali sholat tarawih? Enggak ya, pasti sholat tarawih ya. Boleh yang 23, boleh yang 11 rakaat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sholat malam berikutnya adalah sholat tahajud. Ya, pasti udah sering dengar ya. Pasti ibu dan bapak kalian juga di rumah sering melaksanakan sholat ini, sholat tahajud, sholat malam. Kapan waktunya? Sudah pasti dikerjakan setelah bangun tidur dan setelah sholat isya. Jadi disunahkan tidur terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat tahajud. Yang pasti sudah selesai sholat isya. Waktu utamanya yaitu sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa sih? Sepertiga malam itu sekitar jam 12 malam sampai sebelum subuh. Jadi jam 12 boleh, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, batasnya azan subuh. Sekarang kita lihat rakaatnya. Berapa rakaat salat tahajud? Paling sedikit 2 rakaat. Ditutup dengan salat witir. Ya. Maksimalnya berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya semampu kita, ya. Oke, jadi paling sedikit 2 rakaat, paling banyak ya terserah mau berapa, 4, 6, dan seterusnya, sekuatnya. Sekarang kita lihat rakaat sholat tahajud yang dilakukan Rasulullah. Kita kembali berpatokan kepada yang dikerjakan Rasul. Pertama, Rasul pernah sholat tahajud itu 10 rakaat. Ditambah, ditutup dengan witir 1 rakaat. Ya, witir itu boleh 1 rakaat karena witir itu artinya ganjil ya. Boleh 1 rakaat, rakaatnya ganjil. Nanti ada pembahasannya setelah ini. Kemudian Rasul pernah sholat tahajud 8 rakaat, kemudian ditutup witir 1 rakaat. Dan pernah juga Rasulullah sholat 8 rakaat, ditambah sholat witir 3 rakaat. Ya, jadi ini adalah rakaat sholat tahajud yang biasa dikerjakan Rasulullah. Mau mengikut apa yang dilakukan Rasul 10-8 boleh. Kalau misalnya masih belajar mau 2 rakaat dulu boleh ya. Bebas, yang penting sesuai dengan syariatnya. Nah, yang perlu ditekankan adalah Rasul itu selalu menutup sholat tahajud dengan sholat witir. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia nih, sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir itu, witir artinya ganjil. Berarti rakaatnya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan berapa? 1, 3, 5, 7. Ya, 9, 11. Nah, sholat witir adalah sholat malam penutup ya dengan rakaat ganjil. Jadi, Rasul itu menyunahkan kita untuk menutup hari kita bersolat, kegiatan kita pada malam hari dengan sholat witir. Nah, waktu dan rakaat sholat witir, karena dia penutup sholat, maka dilakukan pada malam hari, sudah tentu setelah melakukan sholat isya atau setelah melakukan sholat sunnah malam, yang tadi tahajud. Jadi isya dulu, tahajud, baru tutup dengan witir. Lalu witir ini ya tidak hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Witir ini sepanjang waktu, tidak hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Takutnya kalian hanya taunya witir di bulan Ramadan nih. Oh, witir? Kan witir buat sholat tarawih. Bukan, witir itu dikerjakan sepanjang waktu boleh, bukan hanya bulan Ramadan. Kemudian waktunya setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh ya. Lalu jumlah rakaatnya paling sedikit 1 ya, tadi ganjil, dan paling banyak itu 11 rakaat. Nah, itu adalah sholat witir. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita. Kalau masih ada yang belum paham, boleh dibaca bukunya atau diulang lagi videonya. Dan seperti biasa, ini baru ketemu sama Misari ya. Jadi kalau dengan Misari selalu akan ada penugasan melalui Google Form. Jadi setelah video pembelajaran akan ada penugasan dengan Google Form. Miss, ada absen nggak? Absennya Misari ambil dari pengumpulan Google Form. Jadi kalau yang nggak mengerjakan, tidak mengumpulkan, Misari anggap tidak hadir di kelas Misari hari ini. Oke? Baik anak-anakku kelas 3. Semoga video pembelajarannya bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf kalau banyak kekurangan.
Misari berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materinya dengan baik untuk anak-anak kelas 3 dan seluruh anak SD Alamana. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pelajaran selanjutnya. Bye-bye.